Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah anak durhaka. Nauzubillah min dzalik. Dan tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Itu sejauh apa sih, dan sudah dijelaskan oleh Habib tadi memang sampai akhir balik. Dan yang kedua kita juga sudah membahas, salah gak sih kalau orang tua ini tidak mampu menyanggupi keinginan anak. Nah, berbicara tentang sosok orang tua dan juga anak, di tengah-tengah kita ini sudah ada seorang bintang tamu yaitu Cinta Penelope. Assalamualaikum Mbak Cinta. Boleh Sini bergabung dong. ke tengah-tengah. Malu, Nah, Cinta Udah ini lama. kalau selalu jadi bintang tamu kita. Masya Allah, sini. Mulai dari yang dulu, Sampai yang sekarang. tengah-tengah, sampai yang sekarang. Yang Pembahasannya dulu pasti situ. Mas Yang sekarang sebelum siapa? berhijab. Oh iya. Sekarang sudah berhijab. jadi lebih anggun ya, Masya Allah. Mbak Cinta mau nanya nih, Mbak Cinta ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada dan sehat. Alhamdulillah. Kalau Bapak? Bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. 2001. 2001. Waktu bapak ayah, panggil ayah, bapak atau abah? Papa. Papa. Ya. Papa waktu berpulang ke rahmatullah, Cinta dari sana. Nggak ada. Ada di sisinya. Nggak ada. Alhamdulillah waktu itu mama sudah pisah sama papa, jadi masing-masing. Jadi waktu Cinta gede, Cinta mulai nyari papa. Mama cuma ngasih clue papa di mana. Jadi Cinta yang cari papa. Iya. Waktu ketemu makamnya aja. Ketemu Sempat makamnya. bersapa. Belum. Sekiranya papa nonton, papa lihat, hadir. Cinta mau ngomong apa sama papa? Cuman mungkin mau bilang makasih udah menjadi ayah dan menjadikan saya ada di dunia ini, dan insya Allah aku menjadi seperti papa, kuat. Sekiranya ada papa yang mirip, banyak papa yang hadir di sini. Sekiranya papa masih hidup, papa usia berapa? Waktu meninggal papa sekitar 40-an. Di tahun 2001. Berarti sudah hampir 60 tahun. Ya. Sini. Anggap beliau papa. Cuman mau bilang kalau Allah mengizinkan aku pengen ngerasain kasih sayang papa. Karena aku belum pernah ketemu papa sama sekali. Dari kecil belum pernah ketemu sama papa. Dari kecil tidak pernah bertemu papa. Ya Allah. Ya Allah. Izinkan aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku kepada semua anak dimanapun berada. Ketahuilah, bakti tidak sebatas orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua sudah berpulang ke rahmatullah, kita masih bisa berbuat baik padanya. Doakan di setiap salat kita. Doa sesudah salat. Titip doa buat papa. Dan apa salahnya sosok anak jikalau ada rezeki bersedekah dengan diniatkan untuk orang tuanya, tidak akan mengurangi dirinya, pahalanya tidak, tetapi dia dapat pahala dan orang tuanya pun dapat pahala. Dan yang ketiga, jalin silaturahmi kepada keluarga, sahabat orang tua kita. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mbak Cinta, insya Allah kita semua bisa dipertemukan di jannah firdausnya Allah ya. Amin, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puas kan? Aduh. Nanti kita bahas lagi tentang orang tua ya Mbak Cinta, silahkan kembali. Nah sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan Bunda Tuti. Assalamualaikum Bunda Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah Bunda, berbicara tentang anak yang durhaka terhadap orang tua, itu memang ada sisi faktor kesalahan dari anak, dari orang tua, atau bahkan memang itu ya itu udah qadarullah dari Allah, udah takdir dari Allah. Gimana sih itu Bunda? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi habli minas solihin. Subhanallah, guru-guru kita telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah mudah-mudahan Allah memberikan anak yang soleh. Tidak ada orang tua ketika berdoa, Allah kami ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Tetapi manakala kita memiliki anak yang durhaka, itu adalah bukan kemauan orang tua. Orang tua itu sudah berdoa, sudah mendidik, dan sudah memperjuangkan apa yang bisa dilakukan untuk anaknya sebaik mungkin. Karena orang tua itu adalah yang selalu menyayangi dan mengasihi anaknya dan menginginkan memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka jika ada anak yang durhaka, apakah ini termasuk takdir dari Allah? Sebetulnya kalau melihat takdir, kita bisa lihat bahwa para nabi terdahulu, misalkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga seorang nabi, tetapi memiliki anak yang durhaka. Dan itu sudah kita tahu di dalam Al-Quran. Betapa Nabi Nuh sudah berusaha mendidik kepada putranya yang pertama yaitu Kan'an. Tetapi manakala Allah berikan peringatan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, anakmu tidak bisa mengikutimu. Maka ketika ini menjadi bahan pemikiran kepada kita, apakah anak yang durhaka itu termasuk takdir dari Allah? Sebetulnya ini adalah usaha kita sebagai orang tua. Karena anak itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Maka tergantung kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya akan menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka orang tua itulah yang berusaha. Dan mendidik anak itu tidak mudah seperti membalikkan tangan. Maka urgensi daripada orang tua itu mendidik anak-anaknya, pertama tanamkanlah keimanan. Sebagaimana Luqman di dalam Al-Quran, pertama yang diajarkan adalah tentang keimanan. Mengapa? Karena ketika keimanan itu ditanamkan sejak kecil sebagai pondasi yang luar biasa pentingnya, maka anak itu akan mengetahui siapa dirinya. Bagaimana dia itu untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia, bagaimana dia memperhatikan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah mendidiknya. Bahkan seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang ayah. Itu tidak ada lain karena Allah sudah mentakdirkan. Allah itu mentakdirkan memiliki anak, ada anak yang soleh, ada anak yang durhaka. Tetapi manakala sudah berusaha mendidik anak, diberikan pendidikan yang terbaik. Karena pendidikan itu adalah yang terpenting ibadah. Dan bagaimana anak itu bisa mengerti bagaimana kewajiban dia terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Nabi, kepada orang tua. Bagaimana itu adalah namanya pendidikan akhlak. Ada juga bagaimana kaitan dengan pendidikan ibadah. Terutama kalau kita mendidik anak dalam masalah ibadah, konsep yang sudah Allah tunjukkan hikmah kepada Luqman. Pertama kan Luqman itu mengajarkan tentang bagaimana bersyukur kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang selalu berkaitan. Tidak bisa satu perintah yang satu tidak dilaksanakan. Di antaranya adalah kata Allah, firman Allah, anishkurli wali walidaik. Luqman Hakim itu mengajarkan kepada putranya, anishkurli, bersyukurlah kata Allah kepadaku. Nah Luqman mengajarkan, ya bunaya, anishkurlillah. Bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana bersyukur itu? Banyak berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi di dalam perintah Allah dalam Al-Quran dilanjutkan wali walidaik. Tidak bisa seorang hamba itu, seorang anak, kita sebagai manusia hanya pandai bersyukur kepada Allah tanpa kita bersyukur kepada orang tua. Maka kalau anak yang pandai bersyukur kepada Allah tetapi durhaka kepada orang tua, itu tidak sempurna bersyukurnya kita kepada Allah. Sebaliknya kalau kita bersyukur hanya kepada orang tua
tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah pun tidak sempurna. Yang kedua adalah perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu berkaitan, bergandengan. Tidak bisa kita hanya sholat didirikan tetapi tidak memperhatikan orang lain. Dan yang ketiga di dalam Al-Quran perintah Allah itu adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang Rasul ajarkan tentang akhlak kepada kita. Bahkan Rasul itu berhasil membina masyarakat di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, itu dengan akhlak. Jadi bagaimana agar anak itu bisa menjadi anak yang soleh, konsepnya ada di dalam Al-Quran. Jazakallah khair Bunda Tuti, terima kasih banyak atas pemaparannya, Masya Allah. Bu, bergetar sekali ya Bu ya rasanya ya Bu ya, apalagi saya nih sebagai anak, Ibu juga semua kita pernah menjadi seorang anak gitu. Kita pasti pernah ngelakuin dosa sama orang tua gitu, tapi kita nggak tahu apakah kita tergolong anak-anak yang durhaka. Kalau sampai kita tergolong anak-anak yang durhaka, apakah kita yakin bahwa api neraka nggak akan melalap kita? Habib, saya mau nanya sama Habib. Dan jamaah di sini saya yakin juga semua yang ada di rumah juga pasti ingin bertanya gitu. Kalau sampai kita sebagai seorang anak pernah melakukan kesalahan, bahkan kita tergolong anak-anak yang durhaka. Dan kalau memang ternyata kita harus dibersihkan melalui api neraka, apakah syafaat kasih sayang dari orang tua bisa menyelamatkan kita, Habib? Apakah perlakuan kita, perbuatan kita yang membuat sakit hati orang tua, tapi kasih sayang orang tua masih bisa menyelamatkan kita untuk membebaskan kita dari api neraka? Mohon penjelasannya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hebatnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, tidak ada yang bisa mengangkat kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari api neraka, kecuali ialah orang tua kita. Dari mana? Karena orang tua kita dengan ridhonya lah akan menjadi ridhonya Allah. Dan dengan bencinya lah akan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya orang tua, hebatnya orang tua, istimewanya orang tua, mulianya orang tua kita. Maka dari itu ada satu kisah yang sering kita dengar daripada kisah Alqamah. Sering kita mendengar dari guru-guru kita menyampaikan. Tapi apa hikmah dari kisah itu? Di mana Alqamah anak yang durhaka pada orang tuanya karena lebih mengasihi istrinya dibandingkan orang tuanya. Sampai di akhir hayatnya ketika sakaratul maut tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di mana panjang ceritanya sampai Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mendatangi ibunya dan memintakan maaf dari ibunya. Artinya apa? Rasulullah SAW menunjukkan kita hebatnya ridho Allah, ridhonya orang tua kita. Hebat dan istimewanya ridhonya orang tua kita, maafnya orang tua kita yang menjadikan itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menolong kita. Makanya sampai Nabi SAW memaksakan, tetap ibunya tidak mau memaafkan. Sampai Nabi SAW memaksakan, sampai Nabi berikan peringatan. Diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, ini kalau enggak dimaafin, daripada terbakar dengan api neraka, mendingan kita bakar saja di dunia. Ini peringatan. Ini yang boleh melakukannya hanya Rasulullah. Karena Rasulullah tahu ibunya pasti akan memaafkannya. Ibunya pasti akan meridhoi anaknya. Artinya pasti tidak akan dibakar oleh Rasulullah. Ini hanya peringatan supaya apa? Meluluhkan hati orang tua daripada Alqamah agar mau memaafkan Alqamah, meridhoi Alqamah. Jadi apa? Hebatnya ridho orang tua itu bisa memadamkan api nerakanya Allah. Hebatnya ridho orang tua. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita menjadi anak-anak yang durhaka.
Sehingga apa? Kita membuat hati orang tua kita benci, marah, murka pada kita. Jangan pernah kita menaruh kekecewaan di hati orang tua. Apalagi kalau saya pribadi, kalau kita sering mendengar dari guru kita, orang tua kita tuh jalan kita menuju surga. Pintu kita menuju surga, salah satu jalan kita menuju surga. Kalau saya pribadi belum lama wafat saya punya ayah. Jadi saya merasa satu jalan saya menuju surga sudah diambil oleh Allah. Masih ada sisa satu lagi, jangan kita sia-siakan orang tua kita. Kalau kita belum mampu membahagiakan hati orang tua kita belum mampu menyenangkan hati orang tua kita, maka janganlah sekali-kali kita menjadi anak-anak yang menyedihkan hati orang tua kita. Artinya membuat orang tua kita sedih. Kalau kita belum mampu membanggakan hati kedua orang tua kita, maka janganlah kita menjadi anak-anak yang menjadikan orang tua kita kecewa kepada kita. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nih menjadi kebanggaan hati kedua orang tua kita. Qurrata ain. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar doa, tapi tunjukkanlah dalam pribadi kita, dalam akhlak kita, dalam kepatuhan kita, dalam ketaatan kita. Jangan sampai kita ini tergolong sebagai anak-anak yang durhaka, tidak hormat, tidak patuh. Berapa banyak zaman kita sekarang anak durhaka pada orang tuanya. Contoh paling kecil sebagaimana para ulama memberikan batasan. Bagaimana sih paling kecilnya anak tuh durhaka sama orang tua. Beda dengan ucapan melawan, menentang, teriak, mengangkat suara. Paling kecilnya sampai disebutkan oleh ulama memandang orang tua dengan pandangan sinis. Pandangan meremehkan, pandangan merendahkan, itu termasuk adalah contoh anak yang durhaka pada orang tua. Kadang minta uang, ibu minta uang, saya lagi nggak punya uang, ibu nggak punya uang nak. Anaknya melotot, liatin ibunya melotot. Ini salah satu tanda paling kecilnya anak durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bukan anak-anak yang durhaka. Amin. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jazakallah khair Habib. Ternyata memang batasan kita durhaka terhadap anak itu tidak hanya tentang perbuatan dan juga lisan ya Habib ya. Tapi bagaimana tentang kita juga bisa menjaga pandangan kita terhadap orang tua kita. Semoga orang tua kita memaafkan kita semua ya Bu ya. Dan semoga kita masih punya kesempatan untuk bisa menyenangkan hati orang tua. Dan ingat bahwa orang tua adalah jalan menuju surga. Salah satu jalan menuju surga. Dan setelah ini kita masih akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat Al-An'am ayat 149 bersama dengan Ustadz Syam. Jadi dipersiapkan Al-Qurannya buat jamaah yang ada di rumah. Dan juga masih akan ada tausiah dari Bunda Tuti yang pastinya sayang kalau dilewatkan. Dan juga akan ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Tentang apa Ustadz Syam? Insya Allah tentang kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan bagaimana kita menyia-nyiakan surga kita, yaitu orang tua. Nauzubillah min dalik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.